Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afshus salam wa atimut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wa nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Sadaqallah sadaqa Rasulullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari ke-14 ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan kesehatan pada kita sampai akhir Ramadan kelak insyaallah. Dan Allah menerima puasa kita dan menerima amal-amal ibadah kita yang lain seluruhnya dan mewafatkan kita dalam husnul khatimah. Amin. Jamaah Masjid An-Nur, warga RW 18 yang saya muliakan. Dalam hadis tadi yang saya sampaikan, Nabi mengingatkan kita dengan 4 hal. Tapi yang 3 hal ini diperuntukkan khusus bagi manusia, sesama manusia, dan 1 hal untuk Allah Subhanahu wa taala. Afsus salam, sebarkan oleh kalian salam, keselamatan, keamanan, ketertiban, kenyamanan. Satu sama lain di antara kita saling menjaga hal tersebut. Makanya dilarang di dalam Islam itu untuk tahasud, tajasus. Hasud itu saling hasad, tajasus itu saling mencari-cari aib, kesalahan. Karena itu pasti akan merusak persaudaraan dan pasti akan merusak keselamatan. Akan merusak, bahkan bisa merusak tatanan kehidupan sosial. Karenanya Allah mengharamkan fitnah, ghibah, namimah. Karena hal tersebut merusak ukhuwah sesama umat Islam. Nabi menegaskan dengan afsus salam, hendaklah salah seorang, semua orang Islam di antara kita, muslim, muslimat sesama, untuk senantiasa menjaga keselamatan, menjaga ketentraman, menjaga kenyamanan. Karena hal ini merupakan hal yang sangat difokuskan di dalam ajaran agama kita, agar satu sama lain jangan mencari celah, aib, saling menjaga kenyamanan dan seterusnya. Di masa-masa sulit seperti sekarang ini, pandemi corona, di masa KLB, kondisi luar biasa, PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dampaknya cukup banyak memukul saudara-saudara kita yang di PHK, maisyahnya, sumber penghasilannya berkurang, bahkan mati. Sangat banyak sekali yang berdampak. Di Jakarta dia terlunta-lunta, di Jabodetabek terlunta-lunta karena perusahaan tempat dia bekerja bangkrut, otomatis dia di PHK, berarti dia tidak punya pekerjaan, tidak punya uang untuk bayar sewa rumah, sewa kontrakan, otomatis dia harus pulang kampung, dan pulang kampung masih dilarang. Sehingga dia terlunta-lunta di Jakarta, di Bekasi, di Tangerang, dan seterusnya. Jadi banyak orang yang tidak makan. Mudah-mudahan kita berdoa pada Allah kondisi ini cepat berlalu dan Allah memberikan pelajaran terbaik buat kita semuanya. Tapi anehnya dalam bulan Ramadan ini, dalam kondisi yang sangat memprihatinkan sekarang ini, kok masih ada orang yang suka beli petasan, masang petasan, dipasang di lingkungan perumahan, di lingkungan perkampungan yang sangat mengganggu. Untuk beli pangan, beras saja orang gak punya uang. Tapi ini ada orang yang punya uang lebih dibelikan petasan. Sungguh sakit hati orang-orang yang mungkin tahu, orang-orang yang di PHK, yang gak punya uang, gak punya beras. Tapi ada sebagian orang yang kok bisa beli petasan. Anak-anak, tapi kan uang itu dari orang tuanya, dari ayahnya, dari ibunya. Afsus salam, tidak ada lagi keselamatan, ketentraman dalam keadaan seperti itu. Sudah perbuatannya mubazir, dan itu perbuatan setan,
dampaknya itu adalah rusaknya keselamatan, ketentraman, paling tidak kenyamanan bersama. Rusaknya kenyamanan bersama. Suaranya mengganggu tetangga, mengganggu orang lain. Uangnya digunakan untuk yang mubazir. Nah, ini jelas dari sini apa yang disinggung oleh Nabi di dalam laisa syamu minal aql wasyurub. Puasa itu bukan cuma nahan lapar haus. Innama syamu minal lagwi warfas. Sesungguhnya puasa itu menahan dari perbuatan sia-sia, perkataan, perbuatan sia-sia dan rofas, kata-kata kotor. Jadi nggak berdampak lagi puasa tapi lagwi gitu. Melakukan perbuatan sia-sia. Akhirnya apa? Dampaknya pahala puasanya rusak. Bahkan bisa membatalkan pahala puasa. Makanya kata Nabi, kam min shamin laisa lahu min syamihi lanjul atos. Orang banyak yang puasa tapi cuma dapat lapar sama haus saja. Kenapa? Nggak bisa menjaga syahwat, nggak bisa menjaga lagwinya. Perbuatan yang sia-sia. Yang kedua, watimu to'am. Persis kondisinya juga sekarang sama. Kita berikan makan, cek lingkungan terdekat kita minal akrobin, ya, paman, om, tante, bibi, adik yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak, dan seterusnya, tetangga yang mungkin berdampak dari COVID-19 ini, sehingga mereka nggak punya bahan makanan, dan kita bertanggung jawab untuk menyampaikan atau memberikan infak tersebut kepada keluarga terdekat terlebih dahulu. Watimu to'am, urusannya dengan manusia juga. Wasilul arham, jalin persaudaraan atau silaturahim. Ini sangat penting karena kata Nabi, la yadkhulunal jannah man qati'a rahim. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang memutuskan tali silaturahim. Harus dijaga, terutama dengan lingkungan terdekat kita. Ya, Nabi mengingatkan bahwa arba'atun minas sa'adah, 4 hal yang membuat orang bahagia, salah satunya itu adalah jarus soleh, tetangga yang baik. Ya, bahkan Nabi juga mengingatkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Ya, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya, jangan mengganggu. Bahkan setelan murotal Al-Qur'an yang begitu keras dan mengganggu tetangga pun berdosa. Karena itu mengganggu orang lain, kenyamanannya, istirahatnya, dan seterusnya. Yang keempat, ini yang disampaikan oleh Nabi, wassallu bilaili wa nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Salatlah pada malam hari di saat manusia sedang tidur, ya ini qiyamul lail. Nabi mengatakan, alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus sholihin qablakum. Oleh kalian tegakkan qiyamul lail karena itu kebiasaan orang soleh sebelum kamu. Dan Allah menjanjikan maqaman mahmudah, tempat yang mulia bagi orang yang menjadikan ini sebagai kebiasaan. Pada bulan Ramadan kita dilatih qiyamul lail melalui tarawih. Pada bulan Ramadan kita dilatih qiyamul lail dengan, di luar bulan Ramadan kita dilatih qiyamul lail dengan sholat tahajud. Agar ini menjadi kebiasaan kita. Para jemaah dan warga RW 18 yang saya muliakan, ada 3 hal ya: afsus salam, sebarkan salam; watimu to'am, beri makan; wasilul arham, jalin silaturahim; wasallu bilaili wa nasu niyam. Salatlah pada malam hari pada saat manusia sedang tidur. 3 untuk manusia, 1 untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, yang benar dari Allah, yang salah dari saya, dan jangan diambil yang salah itu. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wa'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.